Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Kaila Azhari dengan NPM 227064516009 akan menjelaskan tentang penentuan prestasi belajar siswa menggunakan aplikasi Fazli Mamdani, studi kasus dari SMK Negeri 1 Serdang Pedagai. Untuk memenuhi nilai UAS Kecerdasan Artifisial L03 dengan dosen penguji Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Jelaskan apa yang dimaksud dengan logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan konsep dasar dari sistem fuzzy yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap suatu variabel input berdasarkan nilai kesamarannya. Dalam teori himpunan samar, samar dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat dari kebenaran, sehingga sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah dalam waktu yang bersamaan. Logika Fazli Mamdani merupakan salah satu metode yang sangat fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Mamdani memiliki kelebihan yaitu lebih intuitif diterima oleh banyak pihak. Dengan menggunakan metode fuzzy menghasilkan output yang lebih dekat dengan keadaan sebenarnya. Logika fuzzy sudah meluas digunakan dalam berbagai bidang. Tidak hanya di bidang industri, logika fuzzy juga dapat digunakan dalam bidang pendidikan. Penelitian yang telah dilakukan mengenai logika fuzzy dalam bidang pendidikan diantaranya sistem inferensi fuzzy untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi mahasiswa. Dalam menentukan tingkat prestasi belajar siswa pada SMK Negeri 1 Serdang Pedagai, himpunan Fazli pada penelitian ini menggunakan 3 input dan 1 output, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestesi, dan gaya belajar kinestesi. Berikut variabel yang digunakan. Dapat kita lihat pada variabel atau parameter penelitian himpunan Fazli. Variabelnya ada gaya belajar visual, himpunan Fazlinya rendah sedang tinggi dengan range 0 sampai dengan 75. Gaya belajar auditorial, himpunan Fazlinya rendah sedang tinggi dengan range 0 sampai 75. Gaya belajar kinestesi rendah sedang tinggi dengan range 0 sampai dengan 75. Prestasi belajar himpunan Fazlinya buruk dengan range 0 sampai dengan 20 dan prestasi belajar himpunan Fazlinya baik dengan range 50 sampai dengan 80. Lanjut, langsung saja tutorialnya. Yang pertama, kita langsung membuka aplikasi MATLAB. Langsung saja kita ketikkan Fuzzy. Karena kita memiliki 3 input, kita akan menambahkan 2 input lagi dengan cara klik edit, add variable, input. Input pertama akan kita ubah namanya menjadi gaya belajar visual. Input 2 kita ubah namanya di gaya belajar auditorial. Input 3 kita ubah namanya menjadi gaya belajar kinestetis. Kemudian untuk outputnya kita ubah namanya menjadi prestasi belajar. Pada gaya belajar visual
MF1 kita ubah namanya menjadi rendah, MF2 MF1 rendah dengan range 0 sampai dengan 50. MF2 menjadi sedang dan MF3 menjadi tinggi dengan range 0 sampai dengan 75. Gaya belajar auditorial MF1 sedang, MF1-nya rendah, MF2-nya sedang, MF3-nya tinggi dengan range 0 sampai dengan 75. MF1-nya rendah, MF2-nya sedang, dan MF3-nya tinggi dengan range 0 sampai dengan 75. Dan untuk prestasi belajarnya, karena kita hanya memerlukan 2 output, kita hapus dulu, lalu kita add MF, kita hanya memakai 2 MF. Untuk prestasi belajar MF1-nya buruk dan MF2-nya baik. Dengan pada gaya belajar visual nilai rendah 0 memiliki nilai 0 sampai dengan 50. Nilai sedang 50 sampai dengan 70. Sedangkan tinggi 40 sampai dengan 75. Sedangkan dengan gaya belajar auditorial rendah memiliki nilai 0 sampai dengan 50,
0 sampai dengan 50, sedang memiliki nilai 50 sampai dengan 70. Sedangkan tinggi 40 sampai dengan 75. Sedangkan gaya belajar 40 sampai dengan 75 tadi tingginya. Sedangkan gaya belajar kinestesis untuk nilai rendahnya 0 sampai dengan 50, nilai sedangnya 50 sampai dengan 70, sampai dengan 70, nilai tingginya 40 sampai dengan 75. Untuk prestasi belajar outputnya, yang buruk itu 0 mentionnya 0 sampai 20, menit, dan baik 50 sampai dengan 80. Nilai buruknya 0 sampai 20. Yang baiknya 50 sampai dengan 80. Sampai dengan 80. Baik, kita close. Sekarang kita akan menambahkan rulesnya. Kita memiliki 10 rules. Rules yang pertama, apabila gaya belajar visual rendah, gaya belajar auditor rendah, gaya belajar kinestesisnya rendah, maka prestasi belajarnya buruk. Terus yang kedua, apabila gaya belajar visual rendah, gaya belajar auditorial rendah, gaya belajar kinestesisnya sedang, maka prestasi belajarnya buruk. Kita add rule. Terus yang ketiga, apabila gaya belajar visual rendah,
gaya belajar auditorialnya sedang, gaya belajar kinestesisnya tinggi, maka prestasi belajarnya baik. Terus, kita akan terus melakukan beberapa aturan kombinasi fuzzy sehingga kita akan mendapatkan 10 rules. Setelah kita melakukan beberapa aturan kombinasi fuzzy, kita mendapatkan sebanyak 10 rules. Selanjutnya kita akan melihat hasil rules-nya. Klik Fifth Rules. Berikut adalah hasil dari 10 rules. Kita akan mencobanya. Gaya belajar visual berada pada nilai 50 ya. 50. Gaya belajar auditorial pada nilai 60. 62, 61. Gaya belajar kinestesis pada nilai berada pada nilai 70. Maka dapat di 67, maka bisa menghasilkan prestasi belajar 67,5 di mana pada 67,5 di mana di mana 67,5 berada pada prestasi belajar kategori baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.